Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Salma Dewi dari Fakultas Psikologi Angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan artikel yang berjudul Apakah Gaming Motif Tinggi Menunjukkan Tingkat Adiksi Game yang Tinggi Pula? Pengguna internet di Indonesia hingga bulan Juni tahun 2020 mencapai 196,7 juta pengguna. Data dari Indonesia Esport Premier League pada tahun 2019, pemain game aktif Indonesia adalah sebanyak 62,1 juta orang. Game online ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang dihasilkan adalah mengasah kemampuan bahasa asing, menambah kemampuan spasial, mengasah kemampuan sosial, dan juga menambah kreativitas. Namun terdapat pula dampak negatif, yaitu dapat terjadinya excessive gaming. Tingginya angka adiksi game ini ditunjukkan oleh munculnya rehab center di Korea, Cina, dan juga Amerika. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat peningkatan jumlah pasien kecanduan video game di RSJ Jawa Barat. Excessive game ini dapat menimbulkan Internet Gaming Disorder atau IGD, yaitu penggunaan komputer atau video game yang berlebihan dan kompulsif, yang dapat mengakibatkan masalah sosial dan juga emosional. Untuk dapat dikatakan seseorang mengalami Internet Gaming Disorder harus memenuhi kriteria ini. Ada 7 kriteria, yaitu yang pertama salience, tolerance, mood modification, relapse, withdrawal, konflik, dan juga problem. Terdapat berbagai penyebab terjadinya IGD, di antaranya adalah jenis kelamin, kondisi psikologis, dan juga jenis game. Namun, sekarang saya akan lebih berfokus pada jenis kelamin. Pada penelitian SU tahun 2020, disebutkan bahwa laki-laki cenderung mengalami adiksi pada internet gaming, sedangkan perempuan cenderung mengalami adiksi sosial media. Pada laki-laki, jiwa agresivitas dapat menimbulkan jiwa kompetitif yang tinggi, sehingga mungkin laki-laki ini dapat mengalami perasaan yang sukses jika berhasil membuat suatu pencapaian dalam bermain game online. Hal ini dapat menyebabkan keinginan yang lebih besar untuk pria ini atau laki-laki ini untuk bermain game. Kemudian, faktor lain yang menyebabkan individu bisa mengalami IGD adalah motif. Motif merupakan penentu perilaku seseorang, sehingga motif untuk bermain game mempengaruhi bagaimana perilakunya dalam bermain game tersebut. Terdapat 7 motif menurut Demetrofix tahun 2011, yaitu escape, juga competition. Berdasarkan kajian literatur, penelitian mengenai remaja yang adiksi terhadap game lebih banyak ditemukan daripada penelitian terhadap individu dewasa. Individu dewasa ini seharusnya sedang berada dalam masa mencari pekerjaan, mencari pasangan, dan juga sebagai usia produktif. Namun, ditemukan individu dewasa, khususnya mahasiswa, yang menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bermain game online. Mahasiswa menjadikan bermain video game ini sebagai coping strategi untuk mengatasi depresi, cemas, dan juga stres yang dialaminya. Berdasarkan uraian gambaran fenomena dan juga studi literatur yang telah disampaikan, terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan individu menjadi adiksi game. Salah satunya adalah jenis kelamin dan juga motif bermain game. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk meneliti gambaran gaming motif pada laki-laki dan perempuan gamers MMORPG pada kaitannya dengan Internet Gaming Disorder. Sehingga dengan gambaran tingkat IGD pada gamers MMORPG. Yang kedua, bagaimana gambaran gaming motif pada gamers laki-laki pemain game MMORPG. Dan yang terakhir, bagaimana gambaran gaming motif pada gamers perempuan pemain game MMORPG. Desain penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan variabel X game motif dan juga variabel Y Internet Gaming Disorder. Dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur adiksi game yaitu Game Addiction Scale dari Lemons tahun 2009. Dan untuk mengukur gaming motif digunakan alat ukur Motives for Online Gaming Questionnaire dari Demetrofix tahun 2011. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan total sampel 272 orang, individu berusia 18-25 tahun, pemain game jenis MMORPG dan berdomisili di Kota Bandung. Dihasilkan data yang lebih tinggi daripada responden perempuan. Namun, meskipun gaming motif lebih banyak hadir pada gamers laki-laki, berdasarkan hasil penelitian ini tidak membuat nilai IGD pada laki-laki lebih tinggi daripada gamers perempuan. Terlihat bahwa nilai min IGD laki-laki sebesar 28,49, yaitu 2 angka lebih kecil dari nilai min gamers perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden perempuan memiliki nilai adiksi game yang lebih tinggi. Namun, responden perempuan yang hanya berjumlah 12,87% dari total responden ini bisa menjadi pertimbangan bahwa sebenarnya responden laki-laki lebih cenderung memiliki nilai IGD yang tinggi daripada responden perempuan.
Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh De Pasquale tahun 2018 yang memaparkan bahwa pria memiliki skor yang lebih tinggi pada kemungkinan IGD daripada wanita. Game online menyediakan fitur fundamental seperti olahraga, semangat kompetitif secara fisik, dan juga tantangan yang lebih diminati oleh laki-laki. Game online juga membuat laki-laki sangat rentan terhadap pesona kekuasaan dan konflik. Hal ini berkaitan dengan salah satu gaming motif, yaitu motif competition. Sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa gamers laki-laki cenderung memiliki nilai gaming motif yang lebih tinggi daripada responden perempuan. Namun secara statistik, nilai internet gaming disorder responden perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki. Sehingga nilai motif yang tinggi belum pasti menentukan bahwa nilai adiksi pada game online juga akan menjadi tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.